Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Ekonomi Syariah semester 3 di mata kuliah Ekonomi Informasi pertemuan keempat, yaitu teori keagenan. Apa itu teori keagenan? Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan, di sini sebagai pemegang saham, dan manajemen sebagai pengelola perusahaan. Hubungan kerja antara pemilik dan pengelola perusahaan. Di sini, manajemen bertindak sebagai agen, sedangkan pemegang saham bertindak sebagai prinsipal. Ingat, manajemen sebagai agen, pemegang saham sebagai prinsipal. Lalu, apa menariknya hubungan agen dan prinsipal sampai harus ada teori agensi? Sebelum saya lanjutkan, saya beri contoh kecil tentang hubungan agen dan prinsipal. Contoh, warnet atau warung internet. Pemilik warnet disebut prinsipal, sedangkan pengelola warnet disebut agen. Pemilik warnet tidak bisa menjalankan warnetnya sendiri. Dia membutuhkan pengelola yang harus menjaga warnetnya mungkin 24 jam atau pagi sampai malam. Karena ada dua pihak, tentu mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Itu ada hubungannya dengan teori agensi ini. Nah, apa menariknya hubungan agen dan prinsipal sampai harus ada teori agensi? Yang pertama, karena ada masalah. Setiap hubungan pasti mempunyai masalah. Di warnet itu pasti timbul masalah antara pemilik dan pengelola. Apalagi di perusahaan berskala besar. Untuk masalahnya apa? Kita lanjut nanti. Teori agensi berfungsi untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Jadi, masalah teori keagenan itu diantaranya adalah 1. Agen atau pengelola bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi, baik itu agen maupun prinsipal diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Keinginan manajemen atau agen bisa berbeda dengan keinginan pemilik. Kondisi ini memunculkan konflik kepentingan, sehingga muncullah masalah keagenan atau agency problem. Saudara bisa lihat gambar di sebelah itu. Nah, itu akan menimbulkan moral hazard. Nanti kita akan bahas moral hazard. Manajemen bisa melakukan hal-hal yang merugikan seperti mengangkat bawahan dengan nepotisme, tidak memecat bawahan yang tidak memiliki kemampuan yang memadai, memalsukan laporan, boros dalam pengeluaran yang tidak berdampak banyak terhadap kemajuan perusahaan. Bahkan,
agen bisa menambah fasilitas dan gaji mereka sendiri. Ini pasti sangat merugikan prinsipal, bukan? Oleh karena itu, aktivitas manajemen harus diawasi. Perbedaan tujuan dan kepentingan bukan hanya melibatkan antara manajemen dan pemegang saham saja, namun juga merambat ke pihak lain, seperti kreditur dan karyawan atau bawahan manajemen. Masalah yang kedua yang timbul sebagai akibat dari teori agensi adalah masalah asimetri informasi. Seandainya saja pemegang saham dan manajemen mempunyai informasi yang sama, tentu tidak akan ada masalah. Prinsipal bisa lebih mudah mengontrol karena sudah memiliki informasi yang lengkap. Tapi ternyata informasi tidak seimbang antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen akan selalu lebih tahu kondisi perusahaannya atau kondisi perusahaan yang dikelolanya. Jadi, ada potensi agen menyembunyikan informasi. Bahkan, agen bisa mempengaruhi angka-angka laporan yang disajikan yang bisa menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Agen bisa memberikan informasi yang tidak benar kepada prinsipal, seolah perusahaan sedang berkinerja baik, walaupun kenyataannya tidak demikian. Nah, ketidaktahuan prinsipal memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba ini adalah memanipulasi laporan keuangan. Itu yang disebut moral hazard, yaitu tindakan seseorang untuk merugikan orang lain. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah keagenan ini? Yang pertama, menyamakan kepentingan manajemen. Yang kedua, pengawasan GCG atau Good Corporate Governance. Yang ketiga, pemberian reward and punishment. Reward itu penghargaan, punishment itu hukuman. Yang keempat, utang. Yang kelima, intervensi langsung oleh pemegang saham. Keenam, meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi lain. Kita bahas dulu untuk GCG atau Good Corporate Governance. GCG ini adalah peraturan yang berhubungan dengan hubungan antara manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, stakeholder lainnya. Nah, prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya adalah transparan, akuntabilitas, bertanggung-jawaban, independen, dan kewajaran. Namun, GCG tidak bisa mengurangi asimetri informasi. Dan GCG tidak bisa membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen. Padahal, dalam menilai kinerja manajemen, pemegang saham selalu mengandalkan informasi dari laporan keuangan yang disajikan manajemen. Lalu, gimana laporan keuangan yang disusun oleh manajemen? Apakah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Caranya dengan audit. Pemegang saham akan mengeluarkan dana atau biaya agensi dengan cara menyuruh pihak yang independen, di sini disebut auditor, untuk memeriksa laporan keuangan yang diterbitkan agen. Tujuannya
agar laporan yang dihasilkan memang benar-benar berkualitas tanpa ada penyimpangan di dalamnya. Audit tidak hanya dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditor, bahkan manajemen memerlukan audit. Karena dengan audit, manajemen bisa memberikan legitimasi bahwa mereka telah bekerja dengan baik dan jujur. Sedangkan kreditor membutuhkan laporan hasil audit untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam melunasi piutang dan bunganya. Yang kedua, cara mengatasi masalah agensi adalah menyamakan kepentingan manajemen. Untuk mensejajarkan kepentingan agen, prinsipal bisa memberikan bagian saham yang dimiliki kepada manajemen. Ini disebut bonding mechanism atau mengikat manajemen dengan pemberian modal. Dengan begini, manajer merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap perusahaan itu. Tapi akan timbul masalah lagi apabila manajer menjual lagi saham yang telah dimiliki. Yang ketiga, utang. Kreditur berkepentingan untuk mengawasi manajemen agar manajemen tetap menghasilkan keuntungan untuk perusahaan agar piutangnya bisa dilunasi beserta bunganya. Nah, pengawasan oleh kreditur ini akan meminimalkan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh prinsipal. Namun, penggunaan utang memunculkan masalah lain. Utang bisa memicu konflik antara pemegang saham dan kreditur. Kreditur bisa membatasi penggunaan utang tersebut kepada agen. Rasio utang terhadap ekuitas tetap harus diperhatikan. Yang keempat, reward and punishment. Semakin tinggi laba, maka semakin tinggi dividen yang akan dibagikan. Semakin tinggi pula insentif yang akan diterima oleh manajemen. Hukuman yang diberikan oleh pemegang saham bisa berupa pemecatan, merotasi ketua, merotasi atau memindahkan tempat kerja, dan posisi seseorang ke tempat dan posisi yang jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. Bahkan bisa dijerat dengan hukum pidana. Yang kelima, intervensi langsung oleh pemegang saham. Yang keenam, meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi lain. Ini akan membuat biaya agensi menjadi lebih ringan dan manajemen akan semakin banyak yang mengawasi. Biaya agensi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas manajerial. Contohnya, biaya audit seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak diinginkan. Jadi ini fungsinya untuk mencegah. Contohnya menunjuk anggota dari luar atau dewan direksi atau hierarki manajemen. Yang ketiga, biaya peluang atau opportunity cost ketika suara pemegang saham dibatasi. Baik, sudah selesai presentasi saya tentang teori keagenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.